Recording. Oke, selamat pagi, siang, malam, semuanya. Saya dari kelompok 8, Immanuel Relan, NIM 12024-066, mau mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Potensi Energi Panas Bumi di Indonesia. Kajian awal berdasarkan data vulkanologi. Penelitian ini bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, oke. Indonesia tuh punya energi panas bumi yang gede banget. Karena kita berada di cincin Asia Pasifik, tapi sayangnya pemanfaatannya masih minim. Banyak kendala kayak geologi, teknis, dan kebijakan yang jadi penghambat. Nah, lewat karya tulis ini, kami coba ngulik hubungan antara data vulkanologi dan potensi panas bumi biar eksplorasi ke depannya lebih efisien. Oke, nah tujuan kami ada 5. Pertama, identifikasi daerah yang punya potensi panas bumi. Kedua, analisis tantangan di daerah gunung api. Ketiga, jelasin gimana proses vulkanik bisa menghasilkan panas bumi. Keempat, analisis hubungan aktivitas vulkanologi dengan potensi panas bumi. Dan terakhir, lihat apakah potensi ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Oke, setelah itu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa nambah wawasan tentang energi panas bumi, dukung energi terbarukan, bantu pengusaha dan pemerintah, dan dorong pertumbuhan ekonomi. Intinya, kita pengen ini jadi info penting buat ningkatin pengembangan panas bumi di Indonesia. Nah, lingkup kajian kita fokus ke analisis karakteristik vulkanologi, kayak aktivitas magmatik dan gunung api. Lalu hubungin dengan potensi panas bumi. Targetnya bisa tahu lokasi mana yang punya potensi gede dan tantangan apa yang bisa diantisipasi. Setelah itu, ada anggapan dasar. Ada 3 anggapan dasar. Pertama, persebaran gunung api berkaitan dengan potensi panas bumi, karakteristik geologi berpengaruh, dan yang terakhir data vulkanologi bisa bantu nilai dan petakan potensi lebih akurat. Oke, hipotesis. Hipotesis kita itu semakin aktif vulkaniknya, maka makin tinggi potensi panas buminya. Wilayah dengan struktur geologi kayak patahan dan subduksi juga punya potensi lebih besar. Kalau data vulkanologinya akurat, pemetaan potensi bisa lebih efektif. Nah, metode penelitian. Metode yang kita pakai bersifat deskriptif dengan sumber data dari PVMBG dan lembaga lain. Fokusnya analisis data gunung api, jenisnya, dan potensi geotermalnya di berbagai wilayah. Lalu ada sistematika penulisan. Nah, secara garis besar, tulisan ini dibagi jadi 3 bagian. Bagian awal itu isinya dari judul, daftar isi, dan lain-lain. Setelah itu bagian inti, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan, saran, dan lampiran. Oke, penelitian terdahulu. Contoh penelitian sebelumnya di Lombang dan Kuningan. Di Lombang pakai metode geolistrik dan self potensial. Di Sangkahurip pakai citra thermal inframerah. Keduanya terbukti efektif buat eksplorasi awal potensi panas bumi baik baik vulkanik maupun non vulkanik. Oke, setelah itu ada landasan teori. Panas bumi di Indonesia potensinya gak main-main. Tapi masalahnya banyak kendala baik teknis maupun kebijakan. Eksplorasi bisa dilakukan dengan penginderaan jauh dan metode geofisika. Oke, setelah itu ada pembahasan konteks geologis. Nah, Indonesia punya 23,9 gigawatt potensi panas bumi. Tapi yang baru dimanfaatin baru 2,3. Baru sedikit banget nih. Kita butuh pendekatan eksplorasi terpadu biar efisien dan berkelanjutan. Kita juga harus manfaatin data vulkanologi, geofisika, dan penginderaan jauh supaya dia lebih maksimal. Karena sayang, ini cuma 23, bahkan baru 10%-nya. Setelah itu ada karakteristik vulkanologi. Struktur geologi, aktivitas magmatik, dan gejala permukaan kayak fumarol dan air panas itu kunci buat nentuin potensi panas bumi. Harus digabungin sama data geofisika dan geokimia. Contoh deh, kita belajar dari studi kasus. Ada beberapa contoh daerah potensial. Contohnya Sibayak di Sumatera Utara, yang di Jawa Tengah, dan Rinjani di NTB. Setelah itu ada Soputan dan Jailolo di timur. Lokasi-lokasi ini punya ciri khas vulkanik dan udah tahu berpotensi dikembangkan. Nah, kendala pengembangan.
Nah, masalah utamanya tuh ada di geologi kompleks, data bawah tanah minim, hambatan izin dan regulasi, dan resiko sosial, lingkungan, dan finansial. Ini yang bikin pemanfaatan belum maksimal. Makanya cuma 10% kan tadi kalau kita lihat. Oke, setelah itu ada strategi dan rekomendasi. Strategi yang disarankan itu ada integrasi data lintas disiplin, reformasi regulasi, skema investasi gabungan, eksplorasi skala kecil, dan peningkatan SDM geothermal. Jadi nggak cuma nunggu investor, tapi juga aktif dari sisi akademik dan pemerintah. Oke, urgensi pengembangan. Kenapa penting? Karena energi panas bumi itu bersih, stabil, dan bisa bantu capai net zero 2060. Dampaknya nggak cuma ke lingkungan, tapi ke ekonomi lokal. Makanya kita perlu banget mengembangkan ini. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya potensi Indonesia ini besar, tapi pemanfaatannya masih kecil. Harus ada integrasi data, pendekatan multidisiplin, dan dukungan regulasi. Kalau strategi dijalin dengan benar, energi panas bumi bisa jadi masa depan kita. Dan saran dari kami, itu yang pertama ada gunakan data spasial lebih detail, yang kedua analisis kebijakan yang lebih konkret, perhatikan potensi non-vulkanik, evaluasi dampak lingkungan, dan gunakan teknologi muktahir biar eksplorasi lebih efektif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga presentasi ini bisa membuka wawasan kita semua soal pentingnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Terima kasih.